kan di era digital seperti ini, tren kejahatan cyber dunia perbankan semakin meningkat ya Pak. Bagaimana Bank Indonesia menjamin kami sebagai nasabah terhadap keamanan data dan dana kami? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ayu. Langsung dijawab Pak dengan 2 pertanyaan ini atau gimana Pak Bagio? Halo Pak, bisa terdengar suara saya? Bisa ya Pak ya? Di sana terdengar Pak, kita yang tidak bisa mendengar. Oh iya. Jelas Pak? Silakan. Silakan Pak. Ya baik. Jadi yang kalau tidak saya salah tangkap, yang pertanyaan pertama tadi adalah keamanan dari menggunakan transaksi kris ini seperti apa dan biayanya seperti apa. Dan yang kedua adalah bagaimana dengan keamanan data dan nasabah. Terus ini juga terkait dengan tren kejahatan dan juga cyber pada akhir-akhir ini. Kalau boleh saya sampaikan di sini lewat kesempatan tadi pertanyaan ibu-ibu tadi. Kalau keamanan dari transaksi kris ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa penyelenggara jasa sistem pembayaran dan tingkat keamanan dari penggunaan transaksi pembayaran melalui kris ini baik. Kenapa? Karena ini sudah memenuhi standar QR code yang memang dipersyaratkan secara internasional. Jadi sudah memenuhi syarat-syarat pembayaran ataupun syarat-syarat sistem pembayaran internasional melalui penggunaan QR code ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk menggunakan transaksi pembayaran melalui kris ini. Dan kris ini memang maksimum jumlah yang bisa dibayar itu 2 juta. Jadi ini juga sebagai langkah untuk memitigasi risiko apabila risiko katakanlah default itu terjadi. Dan karena selama ini case-nya juga relatif sedikit, transaksi pembayaran melalui kris ini kita tingkatkan menjadi maksimum 5 juta transaksi pembayaran melalui kris. Jadi dana Bapak Ibu semua yang ada di bank itu bisa kemudian terhubung dengan kris yang ada di penjual dan dana yang keluar dari rekening Bapak Ibu hanya sebesar untuk kebutuhan transaksi yang melalui kris tersebut. Dan untuk maksimum transaksi melalui kris ini, nanti di 1 Mei, itu akan maksimumnya kita naikkan, yaitu sebesar 5 juta. Jadi insya Allah transaksi kris ini semakin nyaman buat masyarakat untuk digunakan, karena cukup fleksibel. Jadi bisa sampai 5 juta memenuhi transaksi perekonomian di masyarakat pada saat ini. Yang kedua adalah keamanan data dan nasabah. Keamanan data dan nasabah ini juga menjadi perhatian kita, Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran dan juga Sistem Perbankan, dan juga Bapak-Bapak, Ibu semua yang ada di industri perbankan. Kenapa? Karena pertama, keamanan data dan juga nasabah ini harus menjadi prioritas dan harus menjadi perhatian dari IT sistem yang ada di sistem perbankan. Jadi memang kita meminta kepada pihak perbankan untuk terus memperkuat dan memitigasi keamanan dari data nasabah yang ada di perbankan. Tentunya di sini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh bank di dalam rangka penerapan dari IT sistem di perbankan yang terus diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Terus yang ketiga juga apakah memang ada biaya untuk penggunaan kris? Untuk penggunaan kris untuk transaksi di fasilitas umum seperti
rumah ibadah ketika kita ingin melakukan sedekah atau persepuluhan, ataupun untuk di masjid, ataupun di gereja, ataupun rumah ibadah lain, itu memang tidak ada biayanya. Ketika kita menggunakan transaksi kris untuk sektor UMKM mikro maupun ultra mikro, itu tidak ada biayanya. Untuk transaksi kris di sektor-sektor lain, ini memang masih ada biayanya. Itu tergantung dari transaksinya, itu sebesar 0,5% dari transaksi yang dilakukan. Tapi untuk transaksi seperti untuk rumah ibadah, layanan kesehatan, serta untuk transaksi di UMKM mikro dan juga ultra mikro, itu tidak ada biayanya. Kenapa? Karena kita ingin mendorong penggunaan kris dan juga lebih mengefisienkan daripada pelaku ekonomi khususnya di UMKM. Demikian, Ibu, tanggapan dari pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edo. Bapak dan Ibu, kalau masih ada yang bertanya dipersilakan. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Martinus, dipersilakan Pak Martinus. Peserta Zoom, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Erwin? Mungkin. Pak Martinus masih bergabung di saluran Zoom? Ya, masih Pak. Ya, apakah saya tidak mengerti apa tadi Pak moderator saya belum mendengar tadi apa yang disampaikan. Pak Erwin bisa nyambung? Iya, tadi ada pertanyaan terkait dengan keamanan dari penggunaan kris buat nasabah, dan juga tadi juga di raise issue mengenai keamanan data dan nasabah dari penggunaan kris ini, gitu Pak. Jadi kalau dari kita memang untuk kris ini kan sebenarnya transaksinya dibatasin Pak. Saat ini kita maksimum 2 juta, dan juga nanti ke depan di tanggal 1 Mei kita juga meningkatkan jumlah transaksinya menjadi 5 juta. Ini juga pembatasan transaksi merupakan bagian dari kita untuk memitigasi risiko apabila terjadi fraud. Akan tetapi standar dari QR code yang sudah diterbitkan pada saat ini itu memang memiliki standar keamanan internasional dari QR code ini. Jadi BI bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran selalu berupaya untuk memenuhi kriteria standar internasional untuk keamanan dari transaksi itu sendiri, Pak. Gitu, Pak. Saya kira sudah sangat jelas ya Pak Komar, Pak siapa tadi, Pak moderator, Pak Sekretaris. Pak Bagio. Yang disampaikan oleh Pak Bagio ya, yang disampaikan oleh Pak Erwin. Tentunya kita juga dari DPR terus mengawasi apa yang menjadi program-program dari Bank Indonesia sebagai mitra kerja kami di DPR, dan apa yang diterapkan di bawah tentunya sebelum di launching Bank Indonesia juga sudah menyampaikan, sudah membahas bersama dengan kami di DPR RI, termasuk soal keamanan data dan pembatasan jumlah pembayaran tadi merupakan salah satu model yang yang dipilih untuk menjaga transaksi para nasabah sehingga kalaupun terjadi kesalahan fatal, Bank Indonesia masih bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Jadi tidak ada kerugian yang dilakukan tidak ada kerugian bagi nasabah tidak terjadi sesuatu. Saya kira demikian Pak Bagio, ya. Dan sudah sangat bagus ya.
Mudah-mudahan Ya, seluruh para guru nanti bayar gajinya juga pakai ini, pakai kris ya. Bisa juga ya Pak Erwin ya. Bisa Pak. Jadi apa namanya ke rekening, terus kemudian apabila pegawai untuk membayar sesuatu itu bisa melalui kris juga gitu Kris Pak. juga, iya, iya. Jadi ada saya- dua hal yang apa namanya yang terkait Pak di dalam penggunaan kris ini. Pertama adalah masyarakat mempunyai rekening, rekeningnya itu ada di perbankan, tentunya di sini ada pengawasan dari data nasabah dan juga data rekening yang ada di bank tersebut. Ya, ya. Gitu. Dan yang kedua adalah penggunaan dari dana tersebut untuk transaksi gitu Pak. Dan penggunaan data tersebut untuk transaksi ini melalui kris tadi Pak. Melalui kris yang memang sudah terhubung dengan beberapa penyelenggara jasa sistem pembayaran. Dan perlu diberitahu barangkali Pak Erwin bahwa histori dari transaksi nasabah itu juga tetap tersimpan di database-nya Bank Indonesia. Gitu. Iya Pak. Jadi Ya. memang apa namanya histori dari data transaksi itu memang ada di dalam database Bank Indonesia. Dan histori dari data nasabah ataupun pengguna kris ini ke depan tentunya ini menjadi modal kita juga Pak, modal bagi perbankan ataupun PJSP. Pertama adalah untuk mengetahui behavior dari nasabah gitu Pak, behavior dari nasabah. Mereka sukanya belanja apa, kayak gitu Pak ya. Jadi ini bisa dibaca dengan data analitik. Dan yang kedua adalah apabila UMKM ini cukup aktif di dalam transaksi, dan ini kelihatan juga di kris, dan ini juga menjadi modalitas untuk penyaluran kredit ataupun pemberian kredit untuk menyatakan bahwa UMKM ini cukup aktif, dan saya rasa ini juga menjadi modal bagi UMKM untuk memperoleh kredit nantinya gitu. Jadi ada apa namanya track record ya Pak ya, track record yang bagus di dalam transaksi itu Pak. Ya. Jadi ketahuan yang hemat dan yang boros ya Pak. Ya Pak, itu ketahuan. Silakan Pak Bagio, silakan. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Yang di dalam Islam ada yang ingin ditanyakan? Oh, ada, silakan Pak Nasrullah. Ya baik, terima kasih moderator. Yang mau saya tanyakan adalah mengenai aplikasi kris ini, Pak. Bagaimana cara kita, ya, bisa selaku UMKM untuk mendapatkan kris ini? Apakah kita perlu membuka rekening atau seperti apa? Kemudian jika memang kita ingin membuka rekening yang selaku berapa biaya yang akan ke aku. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasrullah. Yang di dalam Islam PGRI masih ada? Cukup? Kami beri kesempatan satu sesi kembali untuk yang ada di saluran Zoom. Silakan. Ibu Yani Lestari mungkin ya, Pak. Ibu Yani Lestari. Ibu Yani Lestari. Ya, Yani Lestari. Silakan Ibu. Silakan. Di Zoom mengangkat tangan ya, mungkin mau bertanya. Silakan Ibu. Ibu Eni. Ibu Eni. Sudah buka mic-nya Bu Eni.
Atau mungkin bisa dijawab dulu aja, Pak Erwin. Pertanyaan yang tadi. Baik, Pak Bagio, saya coba untuk menjawab tadi pertanyaannya. Ini ada penanya masuk? Mau bertanya dulu atau saya menjawab pertanyaan yang tadi, Pak? Mungkin dijawab dulu saja, Pak. Dijawab dulu, oke Pak. Jadi kalau tidak saya salah tangkap tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan kris dan berapa biaya yang dikenakan. Kalau tidak salah seperti itu ya Pak ya. Jadi Pak, kalau kris ini memang biasanya diberikan kepada pelaku usaha ya Pak, ya pelaku ekonomi ataupun rumah ibadah. Jadi katakanlah kalau kita ingin membuka usaha, katakanlah ataupun kita punya usaha, katakanlah punya usaha roti gitu, usaha roti, maka kita bisa menghubungi bank gitu ya. Bank di sini ada 40 bank ataupun penyelenggara jasa sistem pembayaran yang bisa membantu Bapak Ibu semua untuk memiliki kris sebagai salah satu cara transaksi untuk pembayaran dari konsumen Bapak Ibu nantinya. Memang di sini untuk kris ada beberapa persyaratan dan saya rasa persyaratannya mudah saja, seperti KTP, terus rekening, giro ataupun tabungan dari Bapak Ibu semua. Kemudian juga tentunya ada form permohonan pembukaan kris dan juga perlu NPWP khususnya kepada lembaga-lembaga gitu ya, korporasi yang memang melakukan usaha. Kan tetapi kalau belum memiliki NPWP, katakanlah untuk sektor ultramikro katakanlah begitu, itu tidak apa-apa, nanti banknya yang akan membantu. Jadi pada intinya adalah tinggal kita setorkan beberapa identitas usaha maupun identitas pribadi dari pemilik usaha tersebut sehingga bisa memperoleh kris, gitu Pak. Berapa biaya yang dikenakan? Ini tidak ada, bank tidak mengenakan biaya untuk pembukaan kris ini. Setahu kami seperti itu, Pak. Baik, sudah jelas ya Pak. Baik, Bapak Ibu di saluran itu masih ada yang ditanyakan. Mana ini? Silakan Ibu Yani mau bertanya. Ini muncul Ibu Yani, silakan. Suaranya tadi sempat terdengar. Nah ini, silakan Ibu Yani pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marius. Mungkin ada satu materi mengenai penggunaan ATM. Uang itu saya ambil, saya tarik, tapi saya berkurang karena saya ngambil 4 juta, saldo saya berkurang. Nah, usulkan kepada seorang anggota DPR ini saya setuju juga Pak. Bisa nggak waktu proses penyelesaian itu dipercepat? Karena ketika saya datang ke pihak bank yang bersangkutan, Pak tunggu 14 hari kerja, bahkan paling cepat 10 hari. Kalau kita sedang butuh dengan keuangan seperti itu, bisa nggak tuh Pak? Kalau prosesnya itu antar bank itu tidak sampai berlama-lama gitu Pak. Bapak kan punya otoritas kalau di DPR. Terima kasih Pak. Saya di luar dari pengurus PGRI Kota Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ditanggapi Pak Waris. Bagio bisa ulang pertanyaannya yang tadi 14 hari apa? Pengembaliannya Pak, pengembalian dana yang tertarik oleh sistem tadi Pak. Jadi pengalaman Bapak. Oke, ya. Oh,